Mari kita sama-sama mau buka malam kesaksian online ini dalam doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas setiap kehidupan keluarga yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Baik itu keadaan suka maupun duka. Tetapi kami yakin dan kami mau percaya bahwa semuanya itu ada di dalam rancangan-Mu, ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mau sharing sedikit tentang kehidupan keluarga Pak Tony. Kiranya Engkau memberkati setiap perbincangan kami, dan biarlah perbincangan kami tidak berlalu dengan sia-sia, dan Engkau berkati perbincangan ini, dan biarlah perbincangan kami pada malam hari ini bisa mendatangkan berkat buat rekan-rekan yang mendengarkan live malam ini maupun yang nantinya akan melihat di IG GKI Ngagel ini Tuhan. Engkau jamah setiap rekan-rekan yang tetap setia, yang tetap mau mendukung kami untuk acara malam kesaksian ini. Dan Kau juga memberkati setiap perangkat, gadget, maupun wifi yang kami pakai, kami mau serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Ini seru doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama-Mu. Kami berdoa. Amin. 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 Oke, Pak Tony. Silakan Pak Tony, ada cerita apa ini di balik tema keluarga yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan meskipun kesukaran melanda? Ya, tadi sudah sempat disinggung oleh Hari bahwa memang hidup dalam keluarga itu tidak selalu baik-baik saja, ya. Ada saat-saatnya juga sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk terjadi. Tapi saya mau menyaksikan di sini bahwa meskipun sesuatu yang buruk terjadi, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ya, justru di dalam keadaan yang kita anggap buruk, Tuhan memperlihatkan kasih dan kuasa-Nya kepada anak-anaknya. Ya. Ya, sebetulnya lebih tepatnya peristiwa judul atau topik ini terkait satu peristiwa yang terjadi di bulan Februari yang lalu, ya, tahun 2022. Memang kami sekeluarga waktu itu terkena virus Omikron, ya. Saat itu awal-awalnya virus Omikron merebak di kota Surabaya, ya. Bermula dari istri saya yang menderita kondisi demam disertai dengan batuk-batuk. Dan waktu di termo, demamnya itu ternyata 38,5 derajat Celcius, ya. Dan ini tentu, dan ini berlanjut, ya, sampai kira-kira 2 hari. Karena kelihatannya tidak membaik, kami berniat untuk memeriksakan istri saya ini ke klinik terdekat. Saya waktu itu sempat ada dalam hati saya, jangan sampai Tuhan Omikron. Dalam hati saya begitu, ya. Jangan sampai Omikron. Karena sudah batuk-batuk, terus panas juga, ya. Hari yang kedua masih belum sembuh. Akhirnya diperiksa ke klinik terdekat dan dites antigen waktu itu, dan memang ternyata positif COVID-19, ya. Ya, dalam hati kecil saya sedikit kaget, tapi puji Tuhan masih tetap bisa tenang menguasai diri. Pihak klinik pada waktu itu menyarankan untuk dirujuk ke
puskesmas terdekat, ya. Supaya apa? Supaya bisa ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19, ya, petugas COVID-19, tentu dengan maksud ada persiapan isoman, isolasi mandiri, dan juga pemberian obat-obat, ya, vitamin dan segala macam yang diperlukan. Nah, pada siang hari itu juga kami sekeluarga pergi ke puskesmas terdekat dan memeriksakan diri semuanya. Kalau di puskesmas ini ternyata dengan PCR, ya. Termasuk istri saya, Bu Hana, dites ulang dengan PCR. Nah, namun karena ini PCR, hasilnya tidak bisa diketahui secara langsung, menunggu sampai esok harinya baru bisa keluar hasilnya. Nah, sebetulnya pihak puskesmas waktu itu yang sudah mengetahui hasil dari klinik yang menyatakan Ibu Hana positif COVID-19 sempat berkata kepada kami, gini aja, nanti sore ya, Bu Hana biar dijemput sama ambulans untuk mengalami isoman, tapi di HAH, ya, maksudnya hotel asrama haji, ya. Saya tidak tahu kenapa kok disebut hotel asrama haji, tapi memang di situ disebut pintunya itu nanti bagian isoman akan diarahkan untuk ke hotel asrama haji. Ke sana. Ke sana, ya, untuk isoman. Ya. Tapi nyatanya Bu Hana sampai sore tidak dijemput, ya. Ambulans juga tidak datang dan otomatis tidak jadi isolasi di HAH. Nah, kami tetap berdoa dan berharap tentu semua ini bisa berlalu dengan cepat, ya. Pada keesokan harinya hasil tes PCR kami sekeluarga keluar. Kami sekeluarga anehnya dinyatakan negatif oleh Satgas Puskesmas pada waktu itu, ya. Tapi tidak dalam bentuk surat resmi, ya. Pihak Puskesmas waktu itu memberi surat pernyataan berupa tabel hasil pemeriksaan bersama-sama dengan pasien-pasien lain, ya. Jadi tidak memberi surat pernyataan resmi hasil PCR tersebut. Ya, agak aneh dengan keadaan ini, ya. Dan kami juga jadi ragu dengan kebenaran hasil tes PCR tersebut. Karena waktu di klinik dinyatakan positif, loh, kok tiba-tiba di PCR di puskesmas ini dinyatakan negatif, ya. Sekeluarga lagi. Nah, waktu itu kita tunggu saja dulu lah apa tindak lanjut selanjutnya, ya. Dan ternyata Bu Hana pada hari kedua setelah tes PCR tersebut badannya tetap panas, ya, 38 derajat Celcius. Akhirnya kami putuskan untuk Bu Hana dites lagi dengan antigen di rumah sakit terdekat. Dan memang hasilnya positif, ya, masih panas dan masih batuk-batuk. Bahkan waktu itu Tiffany juga sempat batuk-batuk juga, ya. Nah, kita hubungi Satgas tersebut via WA dan pihak Satgas mengatakan isoman aja di rumah, ya. Dalam hati kecil kami bertanya-tanya, ada apa ini kok sebenarnya puskesmas ini, ya, sampai Satgasnya tidak mau mengeluarkan surat resmi hasil tes PCR tersebut. Hanya berupa tabel-tabel yang menurut saya tidak logis, ya. Dan hasil pemeriksaan yang lain ditutupi, tapi itu berupa tabel. Tapi saya dalam benak saya,
ya sudahlah, daripada banyak pikir, dijalani saja ya. Dan saya tetap percaya bahwa Tuhan ada di setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami tetap meyakini bahwa semua itu kalau Tuhan izinkan, tentu ada maksud Tuhan yang baik ya, untuk anak-anaknya yang mempercayainya. Mungkin cara ini adalah justru cara Tuhan, supaya sekeluarga tetap bisa kumpul, isoman di rumah. Ya. Dan memang rasanya lebih nyaman isoman di rumah ketimbang di HAH ya, hotel asrama haji. Iya, iya, iya. Saya sempat membayangkan kalau istri saya Bu Hana sendirian di HAH, tidak boleh dibesuk ya, di sana mungkin berkomunikasi juga susah. Apa enggak tambah stres ya? Apa enggak tambah rasanya nelongso ya? Karena itu kami tetap percaya bahwa dengan kondisi ini, walaupun agak aneh ya, kok enggak mengeluarkan surat resmi, tapi saya percaya Tuhan ikut campur tangan di dalam segalanya. Dan yang patut saya syukuri, Tuhan memberi kami hati yang tenang, tidak panik atau bingung menghadapi semuanya itu. Tetap percaya kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud yang baik dari Tuhan. Ya. Saya bersyukur dalam hati saya tidak ada kecenderungan untuk mau menyalahkan Tuhan. Ya. Dengan berkata, loh kok Tuhan, kok kena ya juga ya Tuhan. Padahal kita itu kalau mau keluar rumah selalu berdoa supaya dibungkus oleh kuasa darah Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan darah Tuhan. Saya bilang begitu sama Tuhan ya. Nah, satu kalimat yang terus-menerus Tuhan ingatkan di hati saya waktu itu, yaitu pencobaan ini tidak melebihi kekuatanmu. Ya. Pencobaan ini tidak melebihi kekuatanmu. Itu aja yang terus terdengung di hati saya ya. Dan Bapak Ibu tentu tahu bahwa kalimat ini berasal dari ayat Alkitab yang saya rasa Bapak Ibu juga pernah membacanya ya. Dari 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin persisnya saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, tentu dengan adanya Tuhan mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan, kami tidak ada bimbang, tidak ada kekhawatiran. Ya udah, kalau Tuhan izinkan berarti kami memang harus menjalaninya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi saya pribadi, sebagai kepala keluarga, peristiwa ini merupakan ujian iman. Kalau saya tetap memandang kepada Tuhan dan tetap beriman, yakin, dan memang itu yang sepertinya Tuhan taruh di benak saya ya, waktu itu. Kalau kamu yakin bisa melewatinya, ya pasti bisa melewatinya. Nah, disinilah untungnya kalau kita tetap beriman dalam keadaan kondisi apapun ya. Surat Efesus juga pernah mengatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kan dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah-panah api dari si jahat. Nah, waktu itu saya tetap percaya, saya tetap berdoa seperti biasanya. Juga ada kesempatan dengan keluarga, kita berdoa, saya juga sempat
mengusir supaya virus-virus semua yang masih ada tersisa dalam tubuh istri saya boleh dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Ya. Nah, disinilah untungnya Bapak Ibu, Tuhan menolong kami masih tetap bisa beriman dan sejahtera itu tetap bisa kami rasakan. Ya. Bahkan saya bersyukur kami masih bisa melihat kasih Tuhan lewat saudara-saudara seiman yang mensupport kami sekeluarga, ya, sehingga imunitas tubuh kami juga bisa cepat naik berupa kasih dan perhatian yang tidak henti-hentinya dari hamba-hambanya di gereja ini, ya. Bu Float mendoakan, Pak Wahyu juga mendoakan. Dari penatua jemaat, saudara-saudara anggota GKI Ngagel, semua turut memperhatikan. Dan kasih itu berdatangan kepada kami berupa doa, berupa kiriman obat, berupa kiriman makanan, ya. Dan apa yang menjadi kebutuhan dari kami sekeluarga. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakan itu, tentu dengan perhatian dan kasih yang kami terima dari Bapak Ibu semua jemaat GKI Ngagel yang simpati kepada kami, tentu ini membuat kami bersyukur, ya, dan tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun saya juga waktu itu di kesekian harinya sempat kaget karena badan saya juga terasa menggigil. Saya cuma bisa berpikir, wah ini ketularan. Padahal kami sudah di rumah itu maskeran terus, ya, dan juga jaga jarak, ya. Tapi ya prokes ya padahal. Mau gimana lagi, ya. Saya juga ketularan waktu itu dan saya sempat termo 38,5 derajat Celcius. Ya. Istri saya yang tahu itu mengatakan, cepat Pak, minum paracetamol. Wis istirahat atau tidur, katanya gitu. Soalnya memang saya siangnya itu sudah mengurangi kegiatan, ya. Saya sudah dari rezeki, ya, dengan memperkenalkan makanan-makanan via online, ya. Saya sudah membatasi untuk kegiatan keluar rumah. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, akhirnya kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan setelah kira-kira 14 hari, kami sekeluarga juga tes antigen dan kami sekeluarga dinyatakan negatif, ya. Waktu itu saya sempat chattingan dengan seorang anggota gereja GKI Ngagel ini, ya. Beliau juga memberi saya semangat, tetap semangat Pak Tony, supaya imunnya tubuh bagus, ya, tidak turun, ya. Beliau mengatakan memang kita patut bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang selalu setia menyertai kita, selalu setia menolong kita, ya, dalam keadaan apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman ini saya bagikan, ialah juga menjadi satu berkat bagi Bapak Ibu bahwa Tuhan itu setia, ya, bukan cuma dalam keadaan baik-baik saja, semuanya lancar, tapi justru dalam keadaan yang seringkali tidak kita harapkan, Tuhan itu justru menunjukkan kasih-Nya, pemeliharaannya. Dan seperti firman Tuhan tadi, ya, Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan, tapi memberi jalan keluar sehingga kita cakap untuk menanggungnya, ya. Ya, itu kesaksian saya yang bisa saya bagikan malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik. Terima kasih Pak Tony buat kesaksiannya. Sungguh luar biasa gitu, ya.
Oke, bagi rekan-rekan yang eh, bergabung, ya, yang masih bergabung di live, boleh boleh bertanya, boleh berbagi pengalamannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar gitu ya, supaya bisa langsung dijawab sama Pak Tony ini ya. Ah, Oke, kalau ada dipersilahkan dan kami tetap menunggu kontribusinya gitu ya. Oke, sambil menunggu gitu ya Pak Tony ya. Boleh saya bertanya dulu Ya, ini Pak Tony ya. oh boleh Nah, boleh. Pak. eh gini Pak Tony. Pak Tony kan eh, sebelum adanya Omikron ya toh, Corona Omikron. Nah, sebelum-sebelumnya kan pasti ada jenis varian yang lain nih. Betul nggak Pak Tony ya? Iya betul. Ada delta dan apa Nah, itu. kira-kira kalau saya boleh bertanya secara manusiawi, Pak Tony ya, ini jujur ya, secara manusia gitu ya. Pak Tony sebatas mana Pak Tony tahu tahu informasinya tentang Corona, Pak Tony? Dan ketika Pak Tony itu tahu, entah ya boleh saya berpendapat ya, entah Pak Tony itu tahu dari berita, entah Pak Tony itu tahu dari sharingnya teman-teman, ataupun dari apalah sumber informasinya terserah. Nah, itu bagaimana respon Pak Tony sebagai ya sosok manusia? Apakah di sana itu ada istilahnya ya boleh dikatakan kalau ketakutan atau ya panik lah Pak gitu ya. Kalau saya dengar sharingnya dari Pak Tony kan Pak Tony bilang tetap tenang gitu ya. Hatinya tetap tenang. Ya, Nah, kalau saya jujur secara pribadi, gitu ya Pak Tony ya, kalau saya ya, melihat eh, informasi yang saya baca di berita, saya kan juga ngikutin ya, apalagi yang varian Delta itu ya Pak Tony ya. Nah, ya, begitu banyak meregut nyawa orang. Nah, kebetulan kan Delta ini mungkin lama-kelamaan dia digusur oleh Omikron gitu ya. Tapi bukan ya, berarti yang betul. Delta ini hilang gitu Pak Tony ya. Nah, Ya, kok Pak Tony tahu kalau itu Omikron? Nah, jangan-jangan siapa tahu ya, siapa tahu kalau Delta. Nah, dengan mendengar berita itu seperti apa reaksinya ini? Saya mau tahu ini Pak Tony. Silakan. ya saya mengatakan Omikron memang karena saya tahu waktu Sudah. itu lewat berita-berita kalau itu sudah virus Omikron gitu. Jadi Mm-mm, memang tahun mm-mm, 2021 itu Delta dan mm-mm, itu memang lebih mengerikan dari Omikron ya. mm-mm, Saya rasa kadar ketakutan juga beda ya antara kalau menghadapi Delta dan menghadapi Omikron. Cuman mm-mm. waktu saya mengalami uh, berada dalam pandemi virus Delta waktu itu, ya saya cuma berpikiran Iya. kalau memang saya harus ada panggilan keluar, tugas keluar, ya saya harus keluar, ya Mm-mm, saya keluar. Ya. Dengan tetap mm-mm. percaya bahwa yaitu tadi Tuhan memegang kendali atas semuanya. Oke. Kadang-kadang malah customer saya yang menunda ya. Saya malah mau mengatakan, ya Pak besok Pak bisa, tapi jangan besok katanya. Ini apa berbarengan lagi dengan tukang listriknya, jadi ininya ditunda dulu aja teleponnya gitu. Ya, jadi Iya, saya iya, iya. saya tidak mau satu rumah atau satu lokasi digeruduk sama orang banyak gitu. Jadi ya udah saya ngikutin Mm-mm, mm-mm. jadwal jadwal mereka. Gitu. Jadi ya tentu Oke. kita tetap prokes ya pada waktu Delta bahkan Yes. sampai sekarang. Sekarang pun tetap prokes. Mm-mm. Kalau dalam menghadapi peristiwa ini, ya pertama memang saya tahu bahwa virus Omicron tidak terlalu berbahaya dibanding Delta ya. Tapi saya Mm-mm, tetap mm-mm. bukan melihat berbahaya atau tidak berbahaya, saya tetap belajar untuk memfokuskan diri saya bahwa
Tuhan menjaga anak-anaknya. Apapun yang terjadi, kalau kita berada di dalam jalan kehendak Tuhan, pasti kita dinaungi oleh Tuhan. Itu aja. Ya. Gitu ya. Jadi itu yang membuat Iya, saya, iya, iya, ya, iya. itu yang membuat saya tenang ya. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, itu yang membuat saya tetap bisa tenang menghadapi semua. Ya, berarti itu rahasianya Pak Tony ya. Iya. Jadi, Rahasia meskipun. Jadi gimana? Silakan Pak Tony. sebetulnya mungkin mau dibilang rahasia ya, rahasia mau dibilang enggak ya enggak. Mungkin bagi yang sudah tahu bahwa relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu mempengaruhi segalanya lah ya, mempengaruhi segalanya. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa memandang dari cara Tuhan memandang, apa yang firman Tuhan katakan gitu. Itu lebih daripada kita mendengar perkataan orang atau berita-berita. Kalau kita fokus pada berita-berita, tentu yang terjadi adalah hati kita bisa takut, bisa gentar. Tapi di atas semuanya itu, kita, khususnya saya sendiri, belajar untuk memfokuskan diri pada janji Tuhan, perkataan Tuhan. Tapi tetap memandang kedaulatan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu berdaulat atas semuanya. Jadi kita tetap percaya Tuhan itu baik, tapi kalau dalam satu saat Tuhan izinkan seperti yang terjadi saat ini dengan keluarga saya, dalam kisah ini maksud saya, ya itu kedaulatan Tuhan ya. Jadi saya tidak boleh mengatakan seperti yang tadi saya ungkapkan tadi, loh kok kena sih Tuhan, padahal aku sudah doa loh. Dan itu membuat kami juga selama kurang lebih 14 hari kan lebih membatasi diri lagi dalam keluar rumah, bergerak keluar rumah dan sebagainya. Gitu. Iya. Tapi pertanyaan itu mau nggak mau secara manusia itu ada gitu ya Pak Tony ya. Rasanya hati itu bisa bertanya balik ya, loh Tuhan aku ini sudah taat loh, dalam tanda kutip gitu ya, nggak tahu dari kacamata Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita bisa ada aksi protes lah Pak Tony, meskipun ya maksudnya protesnya ya jangan, bolehlah kita protes secara manusiawi, tapi ya tetap kembali lagi ingat kedaulatan Tuhan itu tadi ya Pak Tony ya. Iya betul. Dan berarti harus balance ya, ini ya Pak Tony ya. Maksudnya? Ya, berarti harus balance ini balance. Ya. Jadi artinya itu kita mempercayai janji Tuhan, tetapi tidak melihat semata-mata dari kacamata kita, karena kita harus melihat bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Jadi Dia memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, tapi kalau Tuhan izinkan ada peristiwa atau kondisi yang terjadi yang menurut kita tidak baik, ya kita harus belajar untuk tidak protes ya, untuk belajar untuk tidak berontak ya. Tentu ini tidak mudah ya, tidak mudah. Untuk taat sama Tuhan, untuk menuruti kehendak Tuhan itu tidak mudah. Butuh waktu, butuh proses. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Siap. Baik. Ada proses gitu ya, semuanya ada proses gitu ya, ada tahapan-tahapan. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung kita bisa sampai pada statement semua terserah kedaulatan Tuhan. Nah itu memang saya bisa memahami. Iya. Baik. Ya rekan-rekan dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kira-kira yang mungkin saya belum sempat tanyakan, bisa kasih pertanyaan atau mau berbagi sharing tentang ya ini tadi yang isoman atau penyintas gitu ya. Nah, istilahnya kan penyintas gitu ya. Baik, kalau nggak ada, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Tony.
Nah, Iya. Pak Tony punya nggak tips atau kiat-kiat khusus atau yang praktis bisa langsung diterapkan gitu ya, ketika keadaan sulit itu mulai melanda kehidupan kita. Nah, mungkin Pak Tony bisa bantu share. Oh, Silakan Pak ya, Tony. mungkin secara sederhana ya, saya bisa sampaikan di sini. Secara sederhana itu ada yang harus dilakukan selalu ya, tidak saja dalam keadaan Ya, terdesak, tapi dalam segala kondisi ya. Saya oh, menerapkan prinsip duit ya, maksudnya bukan duit lembaran bergambar Pak Harto ya, atau apa Bung Karno ya, bukan ya. Maksudnya duit di sini singkatan ya, oke, DUIT ya. Kebetulan saya sudah oke. membuatkan ini kiat-kiat praktis ya untuk kita bisa selalu siap menghadapi segala kondisi, lebih-lebih yang tidak menentu ya. Coba saya tampilkan di sini. Boleh. Ya, mungkin dioper dulu kameranya, menggunakan kamera belakang gitu ya. Iya. Baik, sambil Pak Tony tadi duit gitu ya, bukan sembarang duit, bukan makna duit yang asli Bukan. gitu ya. Ya, kita mulai DUIT gitu ya. Iya. Baik, Pak Tony akan mencoba menampilkan D yang pertama. Apakah itu D yang pertama gitu ya? Apakah Pak Tony merasa kesulitan? Iya, tadi saya sudah tekan kok udah bisa ya. Belum bisa. Kalau memang belum bisa, nggak apa-apa sih Pak Tony. Mungkin mau dicoba lagi atau bagaimana Pak Tony? Ya, intinya itu berupa singkatan ya. Jadi D itu Ya, doa. Doa kita senantiasa memelihara kehidupan doa ya. Secara atau relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi berdoa itu tidak saja waktu kita butuh, waktu keadaan terdesak, tetapi setiap hari kita selalu mengadakan waktu teduh atau waktu doa bersama Tuhan ya. Lalu U itu oke. usaha ya. Usaha ini mencakup usaha di bidang rohani maupun di bidang jasmani ya. Jadi melakukan yang terbaik untuk keluarga secara rohani maupun secara jasmani. Dalam kondisi sehat juga, lebih-lebih dalam kondisi sakit tentu kita juga berusaha untuk tetap untuk melakukan yang terbaik ya. Itu yang U ya. Kemudian I Oh, itu oke. artinya iman ya. Iman artinya Oke. mempercayai Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, tentu iman itu harus dipelihara melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari ya, karena Roma 10 ayat 17 mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus Firman ya. Tuhan. Lalu yang terakhir T ya. T artinya taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Taat ini harus selalu diperjuangkan. Artinya dalam segala kehidupan kita belajar untuk mentaati kehendak Tuhan lebih daripada kehendak kita sendiri. Terkadang tidak mudah ya, tapi kita harus terus berusaha untuk taat, minta tolong pada Tuhan supaya kita dimampukan untuk taat. Itu.
kiat-kiat sederhana ya. Jadi menerapkan tadi ya prinsip duit ya, bukan lembaran gambar Bung Karno, tetapi duit yang berupa doa, usaha, iman, dan taat. Ya, itu yang bisa saya Siap. bagikan pada Bapak Ibu ya. Oke, ya sudah sempat saya ini ya, tinggalkan di kolom komen gitu ya, supaya rekan-rekan bisa pembacanya juga gitu ya. Duit, Ya, D doa, U usaha, I iman, T taat gitu ya. taat. Itu ya tips praktisnya Ya, gitu ya. Supaya ya. tetap ingat, soalnya kemana-mana kita pasti butuh duit gitu ya. Tapi ini duit yang lain. Ya. Iya, maksudnya kan gampang diingatnya, bukan? Iya, iya, singkatannya Ingat, itu betul. udah diingatnya kan gitu gitu Pak. Iya, Supaya iya, iya, bisa iya. diingat, ya. Oh, Gampang diingat. Doa, usaha, benar. iman, dan taat. Ya, Saat. Betul, betul Pak Tony. iya. Oke, oke, oke. Iya, tak terasa ini ya kita sharing-sharingnya hampir berapa lama ini? Hampir enggak sampai Satu 1 jam jam. sih ya Pak ya. Hampir gitu ya. Belum Hampir sampai satu kali ya jam. Pak ya. Gak terasa kita ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Oke, bagi rekan-rekan yang di sini belum ada yang anu lagi, belum ada pertanyaan atau tanggapan gitu. Oke, kalau memang belum ada dari Pak Tony sendiri, mungkin ada tambahan lagi? Nggak ada? Tidak ada, rasa cukup. Oke, kalau dari Pak Tony sendiri nggak ada, mungkin kita akan ini ya, kita akan akhiri acara malam kesaksian malam pada malam hari ini. Saya minta tolong Pak Tony tutup dalam doa. Boleh ya Pak? Ya, saya akan tutup dengan doa. Tapi Mm-mm. sebelumnya saya mau mempersembahkan lagu atau nyanyian buat para pemirsa yang Bapak Ibu yang setia menyaksikan acara ini ya. Satu nyanyian Wah, yang spesial ini ya. meskipun suara saya mungkin tidak semerdu suaranya Ade Manuhutu, Oh tapi gitu. Mm-mm. semoga liriknya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua ya. Liriknya ini sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13 tadi ya. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Tuhan akan memberi jalan kelepasannya supaya kamu cakap menahannya. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberi jalan kelepasannya supaya kamu cakap menahannya. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberi jalan kelepasannya supaya kamu cakap menahannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Amin. semoga lagu ini bisa menjadi berkat
bagi Bapak Ibu semua ya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita saat-saat di dalam kesukaran, di dalam pencobaan, tetapi justru Tuhan akan memberi kita jalan keluar sehingga kita cakap, mahir dalam menanggungnya ya. Kalau nanti mengalami lagi kejadian yang mungkin Tuhan izinkan lagi terjadi, sudah biasa ya, dan sudah tidak ada ketakutan lagi karena percaya bahwa Tuhan pasti memberi jalan keluar. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa Sorgawi yang mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini dalam malam kesaksian. Bersama-sama dengan hari Tuhan, hamba-Mu ini sudah menyampaikan apa yang pernah terjadi dalam keluarga kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa semua itu adalah karena kasih Tuhan kami dapat melewatinya. Karena kasih Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Terima kasih Bapak. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarnya. Supaya kalau satu saat mereka mengalami pencobaan atau kesukaran, mungkin dalam bentuk yang lain, mereka boleh ingat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap dan bersandar kepadanya. Bahkan Tuhan memberi jalan keluar, sehingga kami boleh cakap menanggungnya, melewatinya. Terima kasih Bapak. Kau memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar dan juga memberkati Hari sebagai host pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Tony buat kesempatannya, buat sharingnya, dan terspesialis buat nyanyiannya gitu ya. Oke. Baik rekan-rekan, terima kasih juga buat rekan-rekan yang tetap masih setia mengikuti acara malam kesaksian online ini. Jangan lupa terus tetap ikuti acara ini di minggu-minggu depan, dan terutama di minggu depan tepatnya tanggal 23. Tentu ada berkat-berkat sharing-sharing yang lain yang Tuhan pakai. Terima kasih semuanya. Saya dan Pak Tony akan pamit undur diri. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. See you. Selamat malam. Selamat. Ya, selamat malam. Terima kasih.